News sore pemirsa, Ridwan Kamil dan Suswono resmi deklarasi maju di Pilkada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Peri channel Video Reaction. Baru saja kita dengarkan dinamika politik di DKI Jakarta. Tadi 12 partai pengusung Ridwan Kamil sah mendeklarasikan bahwasanya Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta. Pasangan RK dan Suswono akan menjadi lawan berat bagi kontestan lainnya, termasuk Anies Baswedan yang kehilangan modal politik. Hari ini, Koalisi Indonesia Maju Plus mendeklarasikan Ridwan Kamil dan Suswono sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Mereka mendapat dukungan dari 9 partai politik, termasuk 3 partai non-parlemen dengan perolehan 90 kursi sebagai modal bertarung di Pilkada 2024. Hal ini menjadikan pasangan ini sebagai pasangan calon yang mendapat dukungan dari partai politik paling banyak, yaitu Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PKS, PKB, Nasdem, dan Partai Perindo. Dengan mengantongi dukungan ini, maka kontestasi Pilkada 2024 tidaklah sulit bagi Ridwan Kamil dan Suswono. Apalagi basis suara PKS di Jakarta sangat kuat. Sementara itu di sisi lain, nasib Anies Baswedan berada di ujung tanduk. Pasca keadaan berbalik menyulitkan posisi Anies Baswedan. Betapa tidak, Partai Nasdem dan PKS yang semula mendukung Anies untuk maju di Pilkada, putar haluan mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Anies Baswedan. Partai yang dulunya mendukung Anies, Partai PKB, Partai PKS di masa Pilpres yang saling bersama, sekarang Anies ditinggal begitu saja. Itulah namanya politik. Politik itu dinamis. Setiap detik, setiap menit pasti berubah. Seputar otak dan mempertimbangkan merapat ke PDI Perjuangan untuk melawan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta. Belakangan, isu majunya duet Anies Baswedan Rano Karno mulai terdengar. Meski belum memastikan calonnya, namun PDI Perjuangan membuka peluang duet Anies dan Sidul. Jika dukungan PDI Perjuangan pada Anies menjadi kenyataan, nasib Anies di Pilgub Jakarta berada di ujung tanduk. Pasalnya, hingga kini PDI Perjuangan hanya memiliki 15 kursi. Sementara PDI Perjuangan cuman hanya mempunyai 15 kursi, hal yang mustahil akan bisa mengusung Anies dan Rano Karno. Tetapi untuk Anies mungkin hanya menunggu keajaiban saja. Waktu cuma tinggal 9 hari. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Ketua DPW Partai Perindo Daerah Khusus Jakarta, Effendi Syahputra, juru bicara Anies Baswedan Usamah Abdul Aziz, dan pengamat politik Adi Praitno. Selamat sore bapak-bapak semuanya. Sore Mbak Nadia. Selamat sore. Baik, saya ke Bang Usama terlebih dahulu. Bang Usama, tanggapan dari pihak Anda terhadap deklarasi RK Suswono? Ya, kita melihatnya bahwa ini gerbong yang amat sangat besar sudah mendeklarasikan dukungannya ke Pak RK. Tapi yang perlu diketahui bahwa politik ini amat sangat dinamis, bahwa ini bukan akhir dari segalanya, bahwa akhir dari segalanya itu tanggal 29 Agustus di mana pendaftaran cagup-cagup ini ditutup. Jadi kita masih punya 9 hari ke depan, dan namanya politik masih konstelasinya masih terus berubah. Kita lihat bahwasanya hal-hal seperti ini pernah terjadi juga sebelumnya, bahwa siapa yang sudah didengungkan tapi akhirnya di ujung ada perubahan. Dan saya rasa peluangnya masih besar dan optimisme masih terus menyala. Dan PDI juga hari ini kita terus berkomunikasi, dan dari teman-teman PDI juga masih tetap optimis bahwa kapal ini bisa berlayar. Tapi di balik itu semua, walaupun ini nantinya tidak bisa berlayar,
bagi Mas Anies itu tidak permasalahan, itu tidak ada masalah. Karena yang banyak harapan itu memang dari warga. Karena Mas Anies ini orang yang konsisten, dia baik di dalam ataupun di luar pemerintahan tetap berbuat untuk melunasi janji kemerdekaan. Jadi jabatan bukan segalanya, karena visi hidupnya adalah melunasi janji kemerdekaan, baik di luar maupun di dalam, itu bisa dilakukan bersama-sama. Oke, tapi kan PDIP hanya 15 kursi. Jadi perubahan masih akan bisa terjadi, dan kita lihat aja konstelasi ke depannya. Oke, silakan ditanggapi Bang Effendi. Bahwa masih ada kemungkinan Anies Karno itu bisa berlayar. Saya termasuk yang menduga ini sulit bisa diwujudkan. Dulu harapan terbesar Anies itu bisa berlayar kan dari PKB, dari PKS dan Nasdem yang saya kira hari ini mereka juga hadir memberikan dukungan politiknya secara penuh kepada duet yang diusung oleh Kim Plus itu. Oleh karena itu saya tadi pagi nulis di X sebenarnya di Twitter bahwa sudahlah kita tak perlu lagi bicara tentang Jakarta karena ini hampir bisa dipastikan pemenangnya adalah Ridwan Kamil dan Suswono. Apalagi yang dilawan itu hanya sebatas calon perseorangan yang saya kira dari segi popularitas dan elektabilitas memang tidak kompetitif ya untuk memenangkan pertarungan. Oleh karena itu bagi saya Pilkada Jakarta sudah game over, sudah wassalam. Jadi nanti tanggal 27 November ini hanya sebatas seremonial bagaimana Pilkada Jakarta itu dilakukan. Oleh karena itu nggak ada yang spesial untuk lagi didiskusikan dan diperdebatkan di Pilkada Jakarta. Bagi saya sulit membayangkan PKB, PKS dan Nasdem mengedit dukungannya, tak lagi mendukung RK dan Suswono dan memberikan dukungan kepada Anies. Saya kira itu adalah suatu hal yang sangat mustahil. Jikapun itu terjadi, saya kira adalah mukjizat luar biasa yang kemudian mungkin turun dari langit ya. Tapi rasa-rasanya sulit. Oke, Bang Usama tanggapannya. Oke. Itu aja. Tapi kan tadi yang disebut Bang Usama, Pak Anies sebetulnya jabatan ini tidak penting begitu. Kalau nantinya nggak komando untuk Jakarta, sehingga ini merupakan bagian dari rekonsiliasi politik secara nasional khususnya di wilayah Jakarta. Jadi kalau untuk komunikasi dengan Pak Anies mungkin tadi tidak dibicarakan, tapi yang pasti Kang Emil sendiri mengapresiasi kinerja gubernur-gubernur sebelumnya, baik Pak Anies. Artinya dengan 9 Anies ditinggal oleh kawan duetnya di masa Pilpres. PDIP tangannya tidak sampai untuk memberikan tiket. Sudahlah nasib sama Anies sama partai PDI. Anies harapannya sudah pupus. PDIP, Partai Perjuangan masih mencari celah. Akankah celah itu akan menjadi mukjizat? Tapi bagi saya menilai dinamika politik di Pilgub Jakarta ini luar biasa. 12 partai raksasa mendukung RK. Hal yang mustahil salah satu partainya keluar setelah deklarasi tadi. Tidak mungkin. Komunikasi agar parpol lain bergabung, Bang Effendi. Iya, tadi ada omongan seperti itu. Artinya kalau ini aklamasi semua partai akan lebih baik gitu. Jadi sepakat semua gitu. Tapi tentu tadi saya tambahkan bahwa Pak Kang Emil menyampaikan bahwa dia sangat mengapresiasi semua kinerja gubernur-gubernur DKI. Oke, itulah yang dapat kita pertontonkan tadi. Itulah berita menarik tadi di acara di iNews TV, yang mana 12 partai raksasa Kim Plus telah mendeklarasikan Ridwan Kamil sah maju di Pilgub Jakarta, didukung oleh 12 partai besar. Anies tinggallah nama. PDIP harapannya sudah tipis, hanya menunggu keajaiban. Sampai jumpa di